berdasarkan manuskrip Sunan Derajat yang ditulis oleh cucu kandung beliau pada tahun 1590 Masehi atau abad ke-9 Hijriah, Sunan Derajat atau Wali Songo silsilahnya tidak ke Ba'alwi. Nah, ini berikut ada diskusi antara Kiai Haji Salim Derajat dengan Gus Hasan Syarif mengenai silsilah Wali Songo dan mengenai manuskrip-manuskrip yang lainnya. Silakan kita simak bersama. Bagaimana pandangan Kiai selama ini tentang pergerakan teman-teman yang berjuang di dalam polemik nasab ini, Kiai? Karena kan begini, Kiai, ya. Polemik nasab ini tujuannya itu kan bukan untuk mencari musuh. Bukan tujuan untuk mencari musuh, tapi kalau yang saya tangkap secara pribadi, itu yang pertama, ya, kita ingin meredam arogansi para habaib yang sering membawa nama Rasulullah untuk kepentingan politik golongannya. Itu yang saya tangkap. Yang kedua, hikmah yang saya ambil dari polemik nasab ini, Kiai, di mana kita sejak dulu tidak pernah diajarkan bahkan diperkenalkan tentang koedah-koedah isbat nasab atau ilmu nasab itu sendiri. Dengan adanya polemik ini kan akhirnya kita jadi belajar, kita tahu kitab-kitabnya, bagaimana koedahnya, kan begitu, Kiai. Nah, cuman begini, ya, yang saya pertanyakan itu, bagaimana tanggapan Kiai dengan teman-teman ini yang mohon maaf terkesan arogan gitu, Kiai? Biar semua tahu ini bahwa pada waktu perdebatan di Banten tadi, saya kembali lagi sebelumnya saya jelaskan, itu perdebatan akhirnya terjadilah suatu pembicaraan tentang kelanjutan perdebatan itu, tetapi perdebatan itu sudah tidak mengatasnamakan perwakilan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Badani dan Robitul Alawiyah. Karena tidak ada ininya. Itu Teguh Kori bersama kelima ini pendebat. Secara personal, pribadi, itu debat personal pribadi. Jadi tidak boleh mengatakan debat mewakili Kiai Imad, itu terjadi kesepakatan. Ini untuk pergerakan perjuangan, teman-teman perjuangan ini yang kadang-kadang kan mungkin terlalu semangat, sehingga emosionalnya nggak terkontrol gitu, kalau saya memang menganggap wajar, yang namanya orang terlalu semangat kadang-kadang lepas kendali, lepas kontrol. Jadi begini, di dalam perjuangan perihal tentang nasabnya para habaib ini, dua faktor yang menyebabkan. Saya cerita dari awal dulu. Faktor penyebab awal itu adalah pernyataan Bahar bin Smith, yang yaitu membaca dari surat keputusan yang diberitakan oleh Robitul Alawiyah bahwa Wali Songo tidak memiliki zuriyah laki-laki, hanya dari perempuan. Nah, ini pencetus utamanya. Bahkan pada waktu itu Bahar bin Smith yaitu tidak mau meminta maaf, bahkan sampai hari kiamat pun tidak mau minta maaf, bahkan mempersilahkan kepada siapapun yang ingin tidak terima, ingin melapor polisi, dia persilahkan. Jadi ini kan suatu arogansi yang terjadi pada Bahar bin Smith. Itu faktor utama yang nanti akan berurusan dengan keluarga besar Wali Songo. Faktor yang kedua itu faktor dari tingkah laku akhlak mereka yang bertentangan dengan akhlak adab baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang ini nanti kaitannya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Badani. Keluarga Wali Songo dengan Robitul Alawiyah, terutama atas statement dari Bahar bin Smith itu, memandang karena mereka ini nasabnya telah diputuskan oleh Bahar bin Smith. Kami dari keluarga besar Wali Songo ini memiliki data manuskrip yang lengkap. Saya jelaskan dulu teman-teman. Gini teman-teman, ya. Jadi gini, Romo Kiai Salim Derajat ini adalah salah satu dewan kasepuhan keluarga Bani Sunan Ampel. Beliau ini adalah zuriyah Sunan Derajat bin Sunan Ampel, gitu loh. Jadi beliau ini mewakili Wali Songo, mewakili keluarga besar keturunan Wali Songo, gitu, ya. Monggo silakan. Nah, kami ini
ketika saya mendengar pernyataan Bahar bin Smith dengan arogansinya, ya, dengan sombongnya mengatakan demikian, akhirnya dalam hati saya ini tercetus juga. Ya, rasa akhirnya ketika dia tidak mau minta maaf, rasa emosi juga, terpancing juga ya. Ya, karena apa? Karena begini, ya, kita ini keluarga Wali Songo memiliki data yang sangat lengkap dari abad 16, 17, 18, 19, 20. Kita semua punya catatan sejarah itu. Nah, kenapa Bahar bin Smith bisa mengambil statement seperti itu? Apalagi dia ini membacakan keputusan dari Robito Alawiyah, ya kan? Nah, dari mana Robito Alawiyah bisa mengambil suatu keputusan sepihak tanpa adanya penelitian yang mereka ini mengkonfirmasi itu dengan ketua-ketua lembaga Bani Wali Songo semua ini? Ya. Sementara selama ini saya tidak pernah didatangi oleh Robito Alawiyah. Ya, kami punya data lengkap, tetapi Robito Alawiyah tidak pernah datang ke kami. Tahu-tahu dia mengambil keputusan bahwa Wali Songo tidak memiliki dzurriyyah laki hanya dari perempuan. Nah, terketuklah rasa tanggung jawab di dalam hati saya untuk menjaga eksistensi dari dzurriyyah Wali Songo ini. Yang akhirnya pada waktu itu saya menuntut agar Bahar bin Smith ini meminta maaf atas statementnya, dan menuntut agar Robito Alawiyah itu membuat suatu klarifikasi terhadap surat itu. Dari mana dia ini kok bisa mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki, ya kan? Semuanya dari perempuan. Dia itu juga harus bisa memberikan suatu klarifikasi kepada masyarakat tentang kebenaran pernyataannya, atau paling tidak dia meminta maaf, karena ini adalah suatu permasalahan sangat sensitif. Jadi yang pertama kali pembenci itu adalah itu dari keluarga besar Wali Songo. Akhirnya saya bangkit karena dia tidak minta maaf. Saya bangkit untuk melawan mereka semuanya, hinggalah sampai saat ini terjadi teman-teman kita semua dari keluarga besar Wali Songo ikut bangkit semuanya untuk melawan mereka semua. Dan pemicu pertama kali yang mentolak nasab itu bukan dari keluarga besar Wali Songo, jangan salah, tapi dari Bahar bin Smith. Ini orang harus tahu, dan terkesan diaminkan oleh Robito. Karena tidak ada teguran secara tidak ada sampai sekarang ini. Robito Alawiyah pun belum memberikan suatu klarifikasi tentang itu semuanya. Nah, ini kan maksudnya apa yang ada dalam benak pikiran tujuan Robito Alawiyah? Kenapa dia sampai saat ini tidak memberikan klarifikasi tentang itu semuanya? Artinya Robito Alawiyah ini terkesan membenarkan apa yang disampaikan, membenarkan atau membiarkan semuanya terjadi. Nah, ini kan kita tidak tahu apa maksudnya. Yang akhirnya sampai sekarang ini terjadi pro kontra. Nah, ini kan tidak terlepas dari statement Robito Alawiyah, yang oleh karenanya saya katakan kepada seluruh saudara-saudara saya sebangsa di setanah air bahwa perihal perkara nasab ini yang memulai itu bukan dari keluarga besar Wali Songo, tapi dari pihak Alawi, terutama Robito Alawiyah yang mengaku katanya lembaga nasab paling soge di seluruh dunia, yang ternyata mereka tidak bisa membuktikan kesohihannya. Yang padahal seharusnya setiap sesuatu yang sahih, setiap sesuatu yang hak pasti bisa dibuktikan. Betul. Nah, tetapi ternyata mereka mengaku yang paling sahih ternyata tidak bisa dibuktikan sampai hari ini. Nah, tadi Kiai menyebutkan bahwasanya di keluarga Bani Derajat ini itu kan memiliki manuskrip-manuskrip tentang susur galur silsilah Wali Songo ke atas maupun ke bawah. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, Kiai. Selama ini jauh sebelum polemik nasab ini terjadi, kemasyhuran silsilah nasab Wali Songo ke atas, ini kan larinya ke Alwi Amul Faqih. Ke Ubaidillah. Nah, apakah ini selaras dengan apa yang ada di manuskrip keluarga Derajat atau tidak gitu ya? Jelas tidak lah. Tidak ke Ubaidillah. Tidak. Berarti bukan ke Alawi Wali Songo. Bukan. Di tahun 2000 itu saya ketika buka manuskrip tinggalan tinggalan leluhur saya itu tidak ada jalur Ubaidillah, itu tidak ada. Nah, itu manuskripnya tahun berapa kira-kira? 1590 yang menulis cucu kandung Sunan Derajat. Tidak pernah menceritakan adanya 1500 Masehi ya? Iya, Masehi, 1590 Masehi. Iya. Berarti abad itu 16. Sekitar abad 9 Hijriah itu ya? Iya, sekitarnya itu. Abad 9 Hijriah, 1500 Masehi. Iya. Berarti 900 Hijriah, 1500 Masehi kan? Iya kan, karena jarak antara Masehi dengan Hijriah ini kan 600 tahun. 600 tahun. Artinya 1500 dikurangi 600 berarti 900 Hijriah. Iya. Berarti
nasab Wali Songo ini kalau manuskrip itu ditulis ditulis di abad ke-9 itu bersamaan dengan Asakron menulis nasab Ba'lawi kan abad 9 juga gitu loh. Iya betul. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda lebih percaya kepada ahli Asakron yang pada fakta realitanya dalam penelitian teman-teman di polemik nasab ini tidak memiliki sumber yang kredibel dan tidak ditemukan dari mana informasi-informasi yang disampaikan oleh ahli Asakron, berbeda dengan Wali Songo. Nah, sekarang kalau Wali Songo ini Anda lebih percaya mana? Wali Songo yang menulis manuskrip di abad ke-9 dengan ahli Asakron yang menulis nasabnya di abad ke-9. Kan gitu ya? Iya. Kalau mau dikomparasikan gitu ya. Saya pernah mengatakan demikian. Alhamdulillah. Nah, seharusnya kan kalau memang itu kan semasa itu. Semasa. Itu harusnya kan Cucu Kandung Sunan Derajat ini juga menulisnya harusnya sampai ke jalur tapi ternyata tidak. Demikian tadi diskusi antara Kiai Haji Salim dan Gus Hasan Syarif mengenai manuskrip-manuskrip tentang Wali Songo di abad ke-9 sejaman dengan Ali Asakron ketika beliau mengarang atau menyusun kitab Burqatul Muthiqah tentang nasab Alwi di abad ke-9 itu mulai disusun dan dijadikan sebuah kitab tanpa merujuk pada sumber-sumber kitab sebelumnya. Jadi ketika berbicara Wali Songo di abad ke-9 itu sudah ada manuskrip-manuskrip tentang silsilah Wali Songo ke atas dan karya-karyanya juga sebetulnya ada berupa zikir-zikir atau berupa seperti penyusunan tahlilan ya, tahlil juga dari Wali Songo, dari Sunan Ampel. Ada manuskripnya di abad ke-12 Hijriah. Kalau misalkan ada yang mengklaim bahwa tahlilan itu karya Habib Abdullah Al-Haddad, tidak benar juga karena Habib Abdullah Al-Haddad itu abad ke-13 Hijriah, jadi lebih muda. Sementara tahlilan itu ada sejak abad ke-12 Hijriah manuskripnya. Ada di Kiai Salim punya lengkap. Kemudian juga mengenai kitab Sulamut Taufik. Di abad ke-12 Hijriah juga Wali Songo ada manuskrip yang sama persis isinya seperti kitab Sulamut Taufik yang diklaim sebagai karya dari keluarga Ba'alwi, disusun pada abad ke-14 Hijriah. Sementara manuskrip itu ada pada abad 12 Hijriah. Jadi memang ketika mengklaim itu jagonya ya, plat G itu untuk klaim makam, klaim sejarah, klaim kitab dan sebagainya, itu memang ahlinya. Jadi kita harus hati-hati, tetap berjuang dalam meluruskan sejarah dan memurnikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari pemalsu nasab atau pencantol nasab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.